Di kota Baghdad, pada suatu malam yang sunyi, seorang bayi lahir dalam istana megah kekhalifahan. Ia diberi nama Abdullah, namun dunia akan mengenalnya sebagai Al-Ma'mun, putra dari Khalifah Harun al-Rasyid. Sang ibu, seorang wanita dari Persia bernama Marajil, menatap bayinya dengan penuh kasih, meski takdir menuliskan bahwa ia takkan lama menyaksikan anaknya tumbuh. Tak lama setelah kelahiran itu, Marajil wafat, meninggalkan Al-Ma'mun sebagai seorang anak yang akan menemui jalan hidupnya sendiri. Dibandingkan dengan saudara tirinya, Muhammad Al-Amin, yang lahir dari Zubaidah, seorang putri bangsawan Abbasiyah, Al-Ma'mun sering dianggap lebih rendah dalam garis keturunan. Namun Harun al-Rasyid bukanlah orang yang menilai manusia dari nasab semata. Ia melihat kecerdasan di mata Al-Ma'mun, kecerdasan yang tak biasa bagi seorang anak seusianya. Sejak kecil, Al-Ma'mun dididik oleh para cendekiawan terbaik di istana, diajarkan filsafat, hukum, sastra, dan ilmu pengetahuan yang tak terbatas pada ajaran Islam semata. Ketika Harun al-Rasyid wafat, tahta Abbasiyah jatuh ke tangan Al-Amin. Sebelumnya, ia berwasiat bahwa ia memberikan wewenang kepada kedua putranya atas kelanjutan dinasti, dengan Al-Amin menjadi penguasa utama terlebih dulu, dan Al-Ma'mun diberi wilayah otonom. Al-Amin, didorong oleh penasihat-penasihatnya, mengingkari sang ayah yang telah membagi kekuasaan. Ia mengirim utusan untuk mencabut wewenang Al-Ma'mun di Khurasan, seolah-olah saudaranya hanyalah seorang gubernur bawahan yang bisa dicopot sesuka hati. Tetapi Al-Ma'mun bukanlah pria yang mudah ditundukkan. Di Nishapur, ia membangun kekuatan. Ia tahu, perang saudara tak bisa dihindari. Maka dalam tahun-tahun berikutnya, Baghdad berubah menjadi medan pertempuran. Pasukan Al-Ma'mun yang dikomandoi Tahir bin Al-Husain merangsek ke jantung kekhalifahan. Baghdad pun takluk, Al-Amin pun dieksekusi. Namun, kekuasaan adalah beban yang berat. Tak hanya harus menata kembali kekhalifahan yang koyak oleh perang saudara, Al-Ma'mun juga dihadapkan pada pemberontakan demi pemberontakan. Di Hijaz dan Iran, keturunan Ali mengobarkan perlawanan. Di wilayah timur, banyak pemberontakan, seperti pemberontakan Khurramiyah di Azerbaijan, perlawanan suku-suku di Transoksiana, Mawaranar, dan pemberontakan di Sistan dan Baluchistan. Di perbatasan utara, Bizantium melihat celah untuk menyerang. Tidak semua pemberontakan dapat ia tumpas, masih ada beberapa gerakan yang terus bertahan, bahkan setelah kematiannya. Di istananya, ia mengelilingi dirinya dengan para filsuf, ilmuwan, dan cendekiawan. Ia mendirikan Baitul Hikmah, tempat para ulama menerjemahkan manuskrip-manuskrip Yunani dan Persia. Aljabar, astronomi, kedokteran, semua berkembang di bawah perlindungannya. Namun kecintaannya pada rasionalisme juga membawanya ke jalan yang penuh kontroversi. Ia mendukung paham Mu'tazilah, yang menekankan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan sesuatu yang kekal. Para ulama yang menentangnya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dijebloskan ke dalam penjara. Tahun-tahun berlalu, dan Al-Ma'mun semakin tenggelam dalam pemikirannya sendiri. Perjalanan hidupnya membawanya ke medan perang, memimpin pasukan ke perbatasan Bizantium. Namun, ajal menjemputnya di kota Tarsus. Seorang khalifah yang hidup dalam pencarian ilmu dan kekuasaan, akhirnya kembali kepada Yang Maha Kuasa.